Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Kita saat ini tentu patut bersyukur karena pada hari ini kita sudah masuk pada minggu kedua bulan Ramadan, minggu di mana penuh dengan maghfirah, di mana penuh dengan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan salam patut senantiasa kita haturkan ke junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabat dan keluarganya. Dan kita tahu bahwa saat sekarang kita sedang melaksanakan ibadah Syam Ramadan yang itu sudah diperintahkan dan diwajibkan Allah Subhanahu wa taala sebagaimana tercantum dalam firman-Nya di surat Al-Baqarah ayat 183 yang berbunyi ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Sehingga di bulan penuh berkah dan rahmat ini tentu kita kaum muslimin dan muslimat berlomba-lomba untuk semakin meningkatkan intensitas dan kualitas ibadah dengan tujuan untuk meningkatkan dan menyempurnakan ketakwaan kita sebagaimana yang telah diperintahkan Allah kepada kita, la'allakum tattaqun. Seiring dengan berjalannya waktu, maka hari-hari kita bertemu dengan Ramadan akan semakin berkurang. Sudahkah kita manfaatkan dan optimalkan perjumpaan kita dengan bulan suci Ramadan kali ini? Sudahkah kita berusaha memanfaatkan fadilah Ramadan seoptimal mungkin? Sudahkah kita menggapai ampunan dan maghfirah Allah Subhanahu wa taala? Bulan Ramadan juga merupakan bulan maghfirah, taubat dan ampunan. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim, Rasulullah SAW bersabda, "Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi." Barang siapa yang berpuasa yang dilandasi dengan iman dan mengharapkan pahala Allah, maka akan diampuni segala dosa-dosanya yang telah lalu. Dalam hadis lain dikatakan, "Man qoma Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi." Barang siapa melakukan qiyam Ramadan, ibadah di malam hari, sholat raweh, zikir, berdoa karena iman dan mengharap pahala Allah, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Rasulullah SAW bersabda, "Rumil anfu abdin au ba'uda dakhalu alaihi ramadhanu falam yughfar lahu." Cilakalah seorang hamba yang mendapati bulan Ramadan, kemudian Ramadan berlalu dalam keadaan dosa-dosanya belum diampuni. Hadis riwayat Tirmizi. Sehingga kita butuh ampunan, kita butuh maghfirah karena kita manusia pada dasarnya adalah tempat salah dan lupa. Al insanu mahalul khata wan nisyan. Hampir semua manusia punya dosa, bahkan dosa besar disadari atau tidak disadari. Sehingga ampunan dan maghfirah Allah Subhanahu wa taala adalah mutlak bagi kita sebagai manusia. Perbuatan dosa dan keburukan baik sengaja atau tidak sengaja yang telah kita lakukan begitu banyak. Kelalaian dan kesalahan yang kita perbuat pun begitu banyak. Jika saja kita berjalan kaki sambil menanggung beban dosa tersebut di pundak kita, pastilah kita tidak akan kuat memikul beban dosa tersebut. Para nabi pun juga dapat dan pernah berbuat salah dan berdoa mengharapkan ampunan Allah. Dalam surat Ali Imran ayat 133 Allah memerintahkan untuk kita bersegera meraih serta menuju ampunannya. Wasyari'u ila maghfiratin min rabbikum, dan bersegeralah kamu kepada ampunan dari Tuhanmu, wa jannatin arduhas samawati wal ardu, dan kepada surga yang seluas-luasnya langit dan bumi, uiddat lil muttaqin, yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Allah juga menegaskan dalam surat Al-Hadid ayat 21, sabiqu ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha ka'ardis samai wal ardi. Berlomba-lombalah kamu kepada ampunan dari Tuhanmu dan surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Di dalam surat At-Tahrim ayat 8
kita bisa melihat bahwa begitu besar ampunan mahfud Allah dan begitu luas yang dinyatakan dalam surat At-Tahrim ayat 8, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Hai orang-orang yang beriman, bertobatlah kepada Allah dengan taubatan nasuha. Tobat sebenar-benarnya tobat. Tobat yang dimaksud adalah bahwa kita betul-betul memohon ampun pada Allah Subhanahu wa taala dengan sungguh-sungguh, banyak beristighfar, menunjukkan penyesalan dan menyesal yang sangat mendalam, serta bertekad tidak melakukannya lagi di masa yang akan datang. Jika dosa tersebut berkaitan dengan hak sesama manusia, maka harus meminta maaf dan mengembalikan, menyelesaikan hak tersebut dengan yang bersangkutan. Mungkin hampir setiap hari kita sudah mohon ampunan pada Allah Subhanahu wa taala, baik dalam sholat, doa, zikir, dan berbagai kesempatan lainnya. Sudahkah Allah Subhanahu wa taala menjawab dan memaafkan serta memberikan mahfirah pada kita? Lalu apa tanda dan bukti bahwa dosa kita diampuni Allah Subhanahu wa taala? Allah berfirman dalam surat Al-Ankabut ayat 7, "Walladzina amanu wa amilus solihati lanukaffiranna anhum sayyi'atihim wa najziyannahum ahsanal ladzina kanu ya'malun." Dan orang-orang yang beriman dan beramal soleh benar-benar akan kami hapuskan dosa-dosa mereka dan benar-benar akan kami berikan balasan yang lebih baik dari apa yang dikerjakan. Sehingga kita semuanya tentu berharap mudah-mudahan kita mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Kita tahu bahwa Ramadan terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama adalah rahmat, yang kedua adalah mahfirah, yang ketiga adalah itqu minan nar, yaitu dibebaskan dari api neraka. Dibebaskan dari api neraka tidak bisa kalau kita tidak mendapatkan mahfirah. Kita tidak akan mendapatkan mahfirah kalau kita tidak mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.